Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G pada mata kuliah penyelesaian perkara non litigasi, kami akan menjelaskan mengenai arbitrase. Di antaranya bagian-bagian yang akan kami paparkan yaitu yang pertama adalah definisi dari arbitrase, kemudian objek arbitrase, jenis arbitrase, keuntungan dan juga kelemahan dari arbitrase, hubungan arbitrase dengan pengadilan dan juga proses dari pelaksanaan arbitrase. Yang pertama adalah mengenai definisi. Nah, istilah arbitrase itu berasal dari kata arbitrate yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut dari kebijaksanaan. Dan arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar dari pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Nah, ini bisa kita lihat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, pihak ketiga dipilih oleh kedua belah pihak ataupun pihak yang berwenang, begitu. Kemudian arbitrase dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama, klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa. Yang kedua, perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh pihak yang timbul setelah adanya sengketa itu. Begitu. Nah, menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, itu hanya di bidang perdagangan yang mengenai hak yang menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Lalu kita akan beralih mengenai jenis dari arbitrase. Nah, jenis arbitrase itu ada dua. Yang pertama, arbitrase sementara atau yang kita kenal dengan ad hoc. Yang kedua adalah arbitrase permanen. Nah, yang arbitrase sementara ini dilaksanakan berdasarkan aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, sedangkan yang permanen itu merupakan suatu lembaga yang dikelola oleh badan arbitrase berdasarkan aturan yang berjalannya itu mereka buat sendiri aturannya. Selanjutnya mengenai keuntungan dan juga kelemahan dari arbitrase, ada beberapa ya, ada poin dari keuntungan bisa teman-teman lihat dan juga poin-poin kelemahan dari arbitrase itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara arbitrase dengan pengadilan. Peranan dari pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar pada pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter. Dalam hal ini para pihak tidak ada kesepakatan dalam hal pelaksanaan putusan arbiter nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan, yaitu pendaftaran putusan dengan menyerahkan salinan autentik dari putusan. Nah, selanjutnya adalah proses dari permohonan untuk melakukan arbitrase. Yang pasti seketika seseorang ingin melakukan arbitrase, yang pertama itu pendaftaran, kemudian melakukan permohonan untuk mengadakan arbitrase dengan menyertakan yang pertama nama dan juga alamat para pihak yang bersangkutan, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersangkutan, fakta dan hukum kasus, standar hukum kasus dari arbiter, kemudian rincian permasalahan